Tanggal 16 Desember 2000, seorang pria yang bernama Mike Williams berangkat dari rumahnya untuk pergi berburu bebek. Michael Williams ini tuh udah sering banget berburu, bahkan dia dari zaman masih remaja. Tapi kenapa berburu yang kali ini Michael nggak pernah pulang lagi ke rumah? Apakah beneran dimangsa buaya? Atau ada yang lain? Halo Bestiana-Bestiani, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi sama gue Lele, dan hari ini gue bakalan ngajak kalian untuk ngebahas satu kasus yang jujur aja bikin gue penasaran. Karena kasus ini lama banget dituntasinnya, hampir 20 tahunan. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang buaya. Dan kalau kalian mikir gue bakalan ngebahas tentang buaya yang suka masuk ke DM lo, yang suka nanya, nomor kamu berapa? Ada yang marah nggak kalau aku ngechat kamu? Enggak. Gue bakal ngebahas tentang buaya beneran. Dan tepatnya hari ini gue bakalan ngebahas tentang buaya yang ada di Danau Seminole di Florida. Jadi Danau Seminole tuh ada di perbatasan antara Georgia dan juga Florida, dan dimana danau ini tuh banyak banget buayanya yang cukup aktif di suhu-suhu tertentu. Dan buaya-buaya ini diduga memangsa salah satu warga yang bernama Michael Williams. Tanggal 16 Desember 2000, seorang pria yang bernama Mike Williams berangkat dari rumahnya untuk pergi berburu bebek. Jadi dia pergi pagi-pagi, ninggalin anak dan istrinya di rumah tidur, dan dia pergi ke Danau Seminole, tempat di mana dia sering kali berburu bebek. Dia bawa mobilnya, dia bawa boat launcher, dan dia juga bawa perahunya, serta alat-alat untuk berburu. Michael Williams ini tuh udah sering banget berburu, bahkan dia dari zaman masih remaja. Tapi kenapa berburu yang kali ini Michael nggak pernah pulang lagi ke rumah? Banyak banget dugaan, ada yang bilang juga Michael nggak pulang karena dia mati tenggelam dan dimangsa buaya. Tapi agak sus nggak sih? Karena kan Michael sering banget ya berburu bebek di Danau Seminole. Dimana kalau misalnya dia udah sering berburu di situ, dia udah tahu kan seperti apa cuacanya, tempatnya, dan kawan-kawan. Dan pasti dia udah sangat-sangat hati-hati untuk menghindari buaya-buaya kelaparan di sana. Apakah beneran dimangsa buaya? Atau ada yang lain? Oke, jadi kita bakalan mulai dengan mungkin sedikit background soal Michael ya. Nama aslinya Jerry Michael Williams. Dia lahir tanggal 16 Oktober 1969 di Tallahassee Utara. Ayahnya Michael ini seorang supir bus dan ibunya itu punya daycare. Dan dari Michael kecil, orang tuanya Michael ini bener-bener yang fighting banget. Mereka kerja keras dan mereka nabung supaya anak-anaknya, yaitu Michael dan kakaknya yang bernama Nick, bisa sekolah di sekolah private yang bagus. Dan usaha keluarganya itu nggak sia-sia, karena memang Michael itu orangnya pinter banget. Dia selalu juara kelas, bahkan waktu SMA, Michael ini juga ketua OSIS. Dia juga member dari Key Club, di mana itu adalah klub asosiasi pelajar-pelajar internasional. Dan Michael juga main football di sekolahnya. Selama SMA, Michael ini selain dia aktif di sekolahnya, dia juga punya hobi yang gak biasa, di mana Michael ini suka banget berburu, terutama berburu bebek. Ini kayak udah hobinya dia dari kecil, tahu banget tentang safety-nya, dan dia bener-bener responsible sama hobinya ini. Dan waktu SMA ini juga, dia tuh hebat ya, maksudnya dia selain juggling akademiknya dia, terus abis itu aktivitas di sekolahnya dia, hobinya dia, bahkan dia juga sempat pacaran karena dia ketemu sama perempuan yang bakalan nanti jadi istrinya yang bernama Denise Merrill. Setelah lulus SMA, Michael ini keterima di Florida State University, di mana di situ dia kuliah jurusan Political Science dan juga Urban Planning.
Di situ dia benar-benar thriving, dia benar-benar bagus lah selama dia kuliah itu dia pinter, GPA-nya selalu bagus, dia orangnya kerja keras, dan itu ngebuahin hasil ya, karena sebelum dia lulus kuliah pun dia udah keterima kerja. Dia keterima di Ketchum Appraisal Group, di mana itu adalah perusahaan properti. Dan Michael ini tipikal cowok yang, kalian tahu gak sih, yang hidupnya tuh punya planning. Dia tahu dia mau menikah, dia mau punya anak, dia mau punya masa depannya seperti apa, dia udah tahu banget. Makanya tahun 1994, dia nggak cuma dangling hubungannya dia sama Denise, ya mereka masih pacaran dari zaman SMA sampai mereka kuliah, sampai mereka kerja. Dan Michael menikah sama Denise tahun 1994. 5 tahun kemudian, di tahun 99, Michael dan Denise punya anak, satu perempuan, anak sematawayang. Dan Michael nih merasa kayak hidupnya tuh bener-bener full. Dia punya kerjaan yang bagus, dia punya istri yang sayang sama dia punya anak. Dan Michael tuh makin kerja keras, dia makin kayak devosiin dirinya buat keluarganya dan pekerjaannya, karena ini selalu yang jadi cita-citanya dia kan. Selain bekerja keras, Michael ini juga seorang ayah yang sangat devoted sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya. Gak peduli mau kerjaannya sebanyak apapun, dia usahain semaksimal mungkin ada buat keluarganya. Kerjaan numpuk, ya udah dia tetap ngabisin waktu sama keluarganya sampai keluarganya tidur, baru si Michael ini bakalan balik ke kantor untuk ngurus kerjaannya yang belum kelar. Sepekerja keras itu sampai bahkan di tahun 99, tahun 2000-an, Michael itu udah ngehasilin $200.000 setahunnya atau sekitar 3,2 miliar untuk currency sekarang. Dan bahkan Michael ini mikirin banget sama masa depan keluarganya. Kalau gue meninggal duluan, siapa ya nanti bakal take care keluarga gue? Siapa yang bakalan ngejamin keluarga gue tuh akan selalu aman secara finansial, secure? Akhirnya dia mutusin untuk bikin polis asuransi jiwa, di mana polis itu bernilai $1 juta atau sekitar 16 miliar lebih untuk currency sekarang. Michael ini daftar polis asuransi lewat teman masa kecilnya Denise yang namanya Brian Winchester. Di mana Brian ini tuh dia seorang agen asuransi, dia thorough banget sama dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama Michael, dan Michael ini ngerasanya aman karena dia juga kenal sama Brian ini. Nggak mungkin Brian ini mau nipu dia kan. Akhirnya terjadilah, dibuatlah itu polis asuransi. Selain sayang banget dan sangat devoted sama keluarganya, Michael ini juga sebenarnya adalah sosok orang yang deket banget sama ibunya. Bukan mama's boy, tapi dia seorang pria yang benar-benar menghormati ibunya. Dia sering curhat sama ibunya tentang cerita-cerita dalam hidupnya, masalah-masalah hidupnya, bahkan rencana-rencana masa depannya. Salah satunya tentang di mana Michael berencana untuk punya anak kedua sama Denise, dan juga dia berencana untuk ngajak keluarganya liburan ke Hawaii. Tapi sayangnya itu semua nggak pernah terjadi karena tanggal 16 Desember 2000, Michael dinyatakan hilang. Seperti yang gue ceritain di awal, ini gue akan runut kronologinya, di mana tanggal 16 Desember pagi-pagi, Michael ini udah bangun tidur duluan, dia udah siap-siap barang-barangnya, jaket, boots segala macem, bahkan surat izin dia untuk berburu, dan dia pergi untuk berburu bebek di Danau Seminole. Michael ini udah berkali-kali pergi ke Danau Seminole. Dia selalu berburu di sana. Dia sudah hafal gimana situasi di danau itu. Dan waktu siang hari, Denise ini khawatir kan, kayak Michael kok nggak balik-balik gitu kan. Dia telepon lah bapaknya kira telepon Brian dan bapaknya Brian, karena nih di sini situasinya keluarga mereka erat ya. Keluarga mereka tuh deket ya, keluarganya Michael, keluarganya Denise, bahkan keluarganya Brian juga. Dan Brian juga, bapaknya Brian, mutusin untuk bantu nyari Michael ke Danau Seminole. Mereka nemuin mobilnya Michael, tapi mereka nggak nemuin Michael dimanapun di sekitar danau. Akhirnya mereka lapor pihak yang berwajib datang, tim pencarian pun dikerahkan. Mereka cari Michael, mungkin dia di bagian darat, di pesisir danau, mungkin dia tenggelam di danau. Tapi Michael nggak ketemu juga. Pencarian nggak bisa diadakan seharian itu karena malamnya terjadi badai. Akhirnya mereka mutusin untuk, oke, kita lanjutin pencarian ke hari berikutnya. Berminggu-minggu mereka habisin untuk cari Michael. Michael nggak ditemuin sama sekali, tapi mereka nemu satu, perahunya Michael. Yang mana perahunya itu ada sekitar 69 meter dari mana Michael parkir mobilnya. Yang mana itu cukup jauh ya. Perahunya tuh ditemuin di daerah yang banyak pohon-pohon di pesisir danau, yang mana pohon-pohon itu akarnya tuh kayak masuk-masuk ke dalam air. Jadi pihak yang berwajib, tim pencarian,
mereka menduga kalau Michael nih kayaknya tenggelam. Mungkin perahunya tuh nabrak akar yang masuk ke dalam air, terus Michaelnya jatuh, dia tenggelam, makanya dia nggak bisa ditemukan. Dan mereka juga menduga ada kemungkinan kalau Michael ini dimakan buaya. Cuma yang bikin penasaran, kalau memang Michael ini dimakan buaya, kok nggak ada sisa-sisa dari jasadnya? Kan buaya makan nggak mungkin sampai bersih, semuanya bersih-bersih gitu ya. Pasti kan ada sisa-sisa yang ngapung di permukaan danau, entah itu kakinya, tangannya, apapun itu. Sampai akhirnya 6 bulan dari di hari H Michael nih hilang, jaket dan juga bootsnya Michael ditemukan. Nah, bootsnya Michael nih modelan boots petani gitu ya, yang mana agak aneh kalau Michael pakai untuk berburu bebek di danau. Kalian tahu kan, boots ini tuh bisa kemasukan air. Kalau kemasukan air, ada potensi Michael ini bisa tenggelam gitu. Yang mana itu membuat dugaan mereka kalau Michael tuh tenggelam tuh semakin kuat. Terus mereka juga investigasi jaketnya Michael, pas dibuka ada surat izin berburunya Michael. Mereka makin yakin kalau Michael ini udah meninggal, di mana dia meninggal karena tenggelam dan ya kemungkinan besarnya dimakan buaya. Dan tentunya aja kabar ini bikin sakit hati sekeluarganya Michael, ibunya yang namanya Cheryl, terus Denise juga istrinya, anaknya, Brian juga sebagai sahabatnya, keluarga-keluarga dekatnya Michael, semuanya. Mereka bener-bener devastated dan mau gak mau Denise juga harus nyairin polis asuransi jiwanya Michael. Karena Denise ini kan sekarang ya sudah menjanda, dia punya anak 1, dia punya tanggungan rumah yang harus mereka bayar, jadi dia cairin. Denise ini dapat sekitar $1,5 juta atau mungkin currency sekarang sekitar 24 miliar lebih. Tapi yang bikin gue gatel dari kasus ini adalah 5 tahun kemudian Denise nikahin Brian Winchester yang mana itu adalah sahabatnya Michael, teman masa kecilnya Denise, dan juga agen asuransi yang ngejual polis asuransi jiwa ke Michael. Apakah mereka ada main? Ya, tapi kita nggak boleh suzon ya. Kita kan nggak tahu. Mungkin aja nih Denise ini bonding ya sama si Brian karena dia mungkin sedih ditinggal sama Michael. Mungkin mereka lama menjadi deket. Makanya itulah kenapa mereka kira mutusin untuk menikah. Denise ini diduga sudah move on dari Michael. Ada satu orang yang belum move on, yaitu Cheryl, ibunya Michael. Dimana beliau adalah seorang ibu dan pastinya punya intuisi kalau anak gue kayaknya nggak meninggal karena tenggelam. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Dari tahun 2001, di mana Michael ini sudah dinyatakan menghilang dan meninggal karena tenggelam, ibunya ini, si Cheryl ini, dia udah melakukan investigasinya sendiri, minta bantuan warga lokal, minta bantuan sama orang sekitar, bahkan dapat ancaman dari warga kayak, ngapain sih dibuka-buka lagi? Anak lo tuh udah meninggal, anak lo tuh tenggelam, udah terima aja, emang ini yang terjadi. Dan di tahun 2004, Cheryl ini, ibunya Michael, berhasil untuk ngelobi pihak yang berwajib untuk ngelanjutin kasus pencariannya Michael. Banyak banget hal yang gak kena sama Cheryl. Yang pertama, boat launchernya Michael. Kok bisa ada lumpurnya? Karena biasanya Michael ini naruh boat launchernya sebelum dia naik perahu, itu di daerah yang ada semen-semennya. Harusnya nggak ada lumpurnya. Kok bisa ada berlumpurnya? Berarti dia nggak ditaruh di tempat di mana Michael biasa parkir. Kedua, badai yang terjadi di malam di mana hari Michael ini hilang, itu harusnya nyeret perahunya Michael lebih jauh. Mungkin ke tengah-tengah danau, mungkin ke sisi lainnya danau. Nggak mungkin cuma 69 meter dari tempat Michael parkir, itu terlalu pendek. Ketiga, waktu perahunya Michael tuh ditemuin, ya memang mesinnya mati, tapi bensinnya masih penuh. Yang mana nggak make sense ya. Kalau memang Michael ini jatuh tenggelam, berarti kan harusnya perahunya tuh masih jalan, karena nggak ada orang lain yang matiin itu perahu kan. Dan pastinya bensinnya harusnya habis. Nggak mungkin banget ini bensin masih penuh. Pasti ada orang lain. Dan yang terakhir tentang teori Michael dimakan buaya, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena di hari Michael menghilang, suhu danau itu mencapai 8 derajat, di mana tidak memungkinkan buaya di Danau Seminole untuk aktif mencari mangsa. Jadi ini banyak banget ya, ada 4 hal yang bikin kayak oke, kematiannya Michael dimakan buaya dan segala macam itu gak make sense. Cuma karena investigasinya tuh gak berujung kemana-mana,
akhirnya investigasi ini ditutup di tahun 2007. Untungnya keluarganya Michael ini nggak tinggal diam, mereka terus ngejalanin investigasi mereka sendiri. Bahkan kakaknya Michael yang namanya Nick juga nemuin foto dan nomor seri dari senjata, yang mana senjata itu dulunya milik bapaknya Michael dan Nick dan diwarisin ke Michael. Terus Nick jadi mikir, ini senjata kan dulu dipegang sama Michael, terus sekarang Michael nggak ada. Berarti senjata ini dimilikin sama siapa? Sama Denise. Kok Denise nggak balikin sih? Jadi mikir gitu Kak, apa jangan-jangan ini Denise nih ada urusannya? Ya namanya orang lagi desperate ya, mungkin dia jadi suudzon sama Denise. Jangan-jangan Denise ada main di balik kematiannya Michael. Nick juga ngelapor ke pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib juga berusaha untuk cari angle dari situ, cari penyelesaian dari angle itu. Cuma mereka pun nggak nemu apapun. Tahun 2011, ibunya Michael, Cheryl, dia ngomong di salah satu segmen untuk Investigation Discovery Channel. Jadi kayak channel yang ngebahas tentang orang-orang yang hilang. Dia cerita tentang Michael, dia pengen terus kasusnya Michael ini di-up. Dan di tahun 2012 awal, Cheryl juga nulis surat mohon izin ke Gubernur Rick Scott untuk memfasilitasi mereka agensi yang baru, karena Cheryl ini udah nggak percaya sama pihak yang berwajib untuk ngebantu dia investigasi tentang kematiannya Michael. Untungnya di tahun 2012 nih ada sedikit pencerahan, yang mana dimulai dari Denise ini berpisah sama Brian. Dan Denise ini akhirnya berpisah sama Brian karena Brian ini tuh punya adiksi, punya kecanduan untuk esek-esek. Dan di tahun 2015, Denise ini gugat cerai Brian, tapi mereka tetap harus ngurusin pembagian harta, terutama rumahnya. Karena apa? Karena Brian ini tinggal di rumah di mana si Denise ini tuh dulunya tinggal sama Michael. Jadi kayak marital house. Jadi waktu Denise ini nikah sama Michael, mereka tinggal di satu rumah, Michael out, Brian masuk ke rumah ini, yang mana gue rasa tuh agak disrespectful ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama Michael. Jasadnya Michael nggak ditemukan, Denise move on, dia menikah dan dia bawa Brian masuk ke rumah itu. Dan deadline untuk pembagian harta rumah itu akan terjadi pada bulan Agustus 2016. Awalnya Brian oke-oke aja, tapi ternyata Brian itu nggak terima dan dia nyulik Denise tanggal 5 Agustus 2016. Dia culik Denise waktu Denise tuh lagi OTW ke tempat kerjanya, di mana Denise tuh kerja di Florida State University, kampus lamanya Michael. Denise diculik, dia ditodong senjata, dan Brian bilang, gue gak mau diceraiin dan gue mendingan bundir daripada gue harus diceraiin. Kejadian ini tuh heboh banget ya, bahkan kayak teman-temannya Brian sendiri pun tahu tentang masalah ini. Mereka tuh tahu gimana unhinged-nya Brian, bahkan salah satu dari mereka nantinya akan ngomong sama polisi kalau iya Brian ini akhir-akhir ini tuh aneh, gila gitu. Brian ini berkali-kali ngomong kalau dia nggak mau dicerain sama Denise karena dia takut kalau Denise bakalan ngaduin ke pihak yang berwajib tentang laki-laki yang meninggal 10-15 tahun yang lalu. Apakah itu Michael? Dari situ pihak yang berwajib jadi menduga-duga, apa jangan-jangan Denise sama Brian ini ada main atas kematiannya si Michael? Apa jangan-jangan Brian ini nggak mau dicerai karena dia nggak mau Denise nikmatin uang hasil polis asuransi jiwanya Michael? Dan karena penculikannya Denise tersebut, Brian pun ditangkap. Dia dikenakan hukuman 20 tahun penjara atas dasar penculikan Denise. Dan kalau kalian pikir ceritanya sampai sini aja, enggak. Tiba-tiba gong lagi nih. Jasadnya Michael ditemukan di ujung jalan Gardner. Pihak yang berwajib ngegali tanah itu, ditemukan tulang belulang yang diduga punyanya Michael. Mereka tes DNA dengan ibunya Michael, dan benar aja itu adalah jasadnya Michael Williams. Dan karena banyaknya bukti yang kuat yang mengarah ke Brian dan Denise sebagai pelaku, sebagai dalang di balik kematiannya Michael, mereka berdua pun akhirnya ditangkap. Akhirnya hari persidangan pun tiba. Brian akhirnya mutusin, oke, gue nggak mau cover apa-apa nih soal Denise, gue mau jujur aja. Jadi sampailah di hari persidangan, Brian akhirnya mau testify against si Denise. Dia akhirnya cerita apa yang terjadi. Yang mana Brian ini ngaku kalau dia adalah pacarnya Denise dari SMA. Dan mereka kayaknya nggak pernah putus. Jadi hubungan mereka tuh kayak on off gitu ya. Denise pacaran sama Michael, terus habis itu Denise nikah sama Michael. Mereka on off selingkuh gitu loh. Kesaksiannya Brian ini diperkuat dengan pernyataan dari mantan istrinya Brian yang bernama Kathy. Kathy ini menduga kalau oke, suami gue kayaknya sama Denise ini ada perselingkuhan nih. Dia udah mulai curiga karena di akhir tahun 90-an, Brian, Kathy,
Michael sama Denise ini sering banget double date gitu. Yang mana kalau misalnya lu bisa lihat kan kalau orang selingkuh tuh kayak gimana, kalau orang ada main tuh kayak gimana. Jadi mungkin dia ngelihat sendiri saat mereka double date gitu berempat, oke, ini permainan mata suami gue sama Denise kayaknya agak aneh. Bahkan Brian sama Denise ini sempat punya rencana untuk ngebun-bun Michael dan juga Kathy. Jadi mereka sempat punya rencana untuk liburan berempat ke Teluk Meksiko dan ngejorokin Michael dan juga Kathy. Cuma Brian ini bilang kalau gue nggak mau ngebun-bun ibu dari anak-anak gue. Akhirnya jadi mereka settle dengan keputusan kalau mereka akan ngebun-bun Michael. Apa yang terjadi sama Michael adalah di hari di mana Michael tuh hilang, tanggal 16 Desember 2000. Sebenarnya Michael itu nggak pergi berburu bebek sendiri. Dia pergi bareng sama Brian. Jadi Brian ini ngajak Michael untuk ayo berburu bebek yuk ke Danau Seminole. Mereka pergi, Brian maksa Michael untuk pakai boots petani supaya si Michael ini tenggelam gitu. Dan setelah Michael pakai boots petani itu, si Brian ngejorokin Michael jatuh tenggelam. Tapi somehow Michael tuh bisa resurface, dia bisa ngapung lagi. Dan karena si Brian ini ngerasa kayak, oke, ini Michael nih hoki banget gitu loh, kok dia nggak tenggelam. Dia nodongin senjata ke Michael dan dia ngebun-bun Michael. Michael akhirnya dibawa ke Jalan Gardner, dia dikuburkan di situ secara nggak layak. Bahkan Brian sama Denise, mereka tuh bener-bener licik ya. Mereka tunggu 5 tahun untuk menikah supaya orang tuh nggak curiga sama mereka. Akhirnya dengan kesaksiannya Brian, Denise pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Brian dikasih imunitas karena dia mau bersaksi atas kekejaman yang direncanakan sama Denise. Dan di tahun 2019 putusan pun dijatuhkan. Namun di tahun 2020 Denise mengajukan banding dan karena memang gak ada bukti kalau Denise tuh otak dibalik kematiannya Michael, akhirnya Denise diberikan keringanan hukuman dari penjara seumur hidup jadi 30 tahun penjara. Gue gak ngerti ya, kenapa lo pacaran sama orang, kenapa lo menikah, lo ngikat janji sama orang kalau ujung-ujungnya ternyata lo bakal ngebunuh orang itu. I mean, gini, Denise ini udah punya pacar, dia pacaran sama Brian, memang on off. Tapi ngapain dia akhirnya ke Michael, mereka pacaran lama, mereka menikah, dan akhirnya ujung-ujungnya dia bakal selingkuh. Oke, kita nggak usah ngomong ngebun-bun deh. Kenapa dia nggak minta cerai aja sama Michael kalau ternyata dia merasa lebih bahagia sama Brian? Gue nggak ngerti lagi, semoga ada pesan yang bisa kalian ambil di sini. Buat kalian yang menikah, sayangin pasangan kalian. Buat kalian yang belum menikah, kalau misalnya kalian gak yakin sama pasangan kalian, mendingan kalian udahin aja. Jangan sampai kejadian ini terjadi di antara kita. Dan buat kalian yang suka sama cita-cita gue, kalian boleh banget subscribe, like, ya pokoknya request. Mungkin kalian punya requestan cerita juga. And I'll see you on my next video. Bye-bye.